Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Pada kesempatan kali ini, saya Anggun Fitri Zahra akan membahas tentang preposition, yang dimana terdapat pengertiannya, fungsi, ciri, dan juga contoh-contoh dari preposition. So next, what is a preposition? A preposition is a word that is combined with a noun or pronoun, forming a phrase that describes a verb, noun, or adjective. Preposition is one of the 8 parts of speech in English. This word shows the relationship between the object of the preposition and other words element in a sentence. The object of a preposition can be a noun, pronoun, gerund, or noun clause. Nah, jadi preposition ini adalah kata yang dikombinasikan dengan noun atau pronoun membentuk sebuah frasa yang menerangkan verb, noun, atau adjective. Preposition adalah salah satu dari 8 part of speech dalam bahasa Inggris. Nah, kata ini menunjukkan hubungan antara object of preposition dengan elemen kata lain di dalam suatu kalimat. Nah, object of preposition dapat berupa noun, pronoun, gerund, atau noun clause. So next, rules for use of preposition. Aturan penggunaan preposition. Preposition cannot be followed by verbs. Jadi aturan yang pertama itu preposition tidak bisa diikuti oleh verb. Nah, jika ingin menggunakan verb harus menggunakan dalam bentuk gerund. Contohnya ini, He has been banned from driving for 6 months. Yang kedua ada yaitu when the object of a preposition is in the form of an interrogative pronoun. Oke, di sini ketika object of preposition itu berbentuk interrogative pronoun seperti what, who, whom, which, where, dan lain-lain, itu preposition biasanya berada pada awal atau akhir kalimat. Contohnya, what are you thinking of? Nah, selanjutnya, when the object of the preposition is in the form of the relative pronoun that, the preposition is the end of the sentence. Nah, yang ketiga ini, ketika object of preposition itu berbentuk relative pronoun at that, preposition berada pada akhir kalimat. Contohnya, here is the magazine that you asked for. So next, yang keempat itu yaitu when the object of the preposition is an infinitive to plus verb, the preposition is after the infinitive. Maksudnya, ketika object preposition itu berbentuk infinitive to dan verb, itu preposition berada setelah infinitive. Contohnya, I need a book to write on. Nah, yang kelima, in some sentence prepositions are attached to verb. Maksudnya di sini dalam beberapa kalimat preposition itu dilekatkan dengan verb. Contohnya, I had been loaded. Yang terakhir, in some case prepositions are the front of the sentence. Di beberapa kasus preposition itu berada di depan kalimat, biasanya berupa kalimat tanya. Nah, contohnya, for whom is this letter? Preposisi itu dapat menunjukkan arah, waktu, lokasi, dan posisi, serta jenis hubungan abstrak lainnya. So next, nah selanjutnya saya akan bahas tentang preposition in, on, at. Yang dimana di sini terdapat fungsi waktu dan juga tempat. Kita akan bahas tentang waktu dulu. Prepositionnya in. In ini keterangan digunakan untuk bulan, tahun, abad, dan periode yang panjang. Contoh kalimat ini, I started working here in 1991. Nah, yang on ini digunakan untuk hari dan tanggal saja. Contohnya, what are you doing on Friday? Nah, yang selanjutnya ada at. At ini digunakan untuk waktu yang tepat, khusus atau spesifik. Contohnya, there is a meeting at 2:30 this afternoon. Nah, so next. Nah, kalau fungsi tempat ini, yang in ini digunakan untuk ruang yang tertutup. Contohnya, they live in a charming cottage. Yang selanjutnya ada on. Kalau on di sini digunakan untuk permukaan secara horizontal atau vertikal. Contohnya, look at all the books on your desk. Selanjutnya yang at. Kalau at digunakan untuk tempat yang spesifik saja. Contohnya, I enjoyed my 3 years at university. Nah, so next. Yang kedua itu preposition add into.
at is for a fixed position, wherein is for a changing position. Contohnya, maksudnya at untuk posisi yang tetap, sedangkan in untuk posisi yang berubah. Contohnya, she is at home, the train is in motion. Nah, in indicates a steady state, where into indicates a displacement. Maksudnya adalah in ini menunjukkan keadaan yang tetap. Nah, sedangkan itu menunjukkan perpindahan. Contohnya, there is only one student in the class. She jumped into the water. Nah, to can be used to show close goals and comparisons, while into shows strengths and inner positions. Maksudnya, to itu bisa digunakan untuk menunjukkan petunjuk, tujuan, dan juga perbandingan. Sedangkan into menunjukkan perubahan dan posisi bagian dalam. Contoh kalimatnya, look to the left, what a beautiful view. The boy changed into a man. So next, yang ketiga itu preposition on or onto. Nah, di sini on can be used to indicate a fixed or changing position. Maksudnya adalah on di sini bisa digunakan untuk menunjukkan posisi yang tetap maupun berubah. Contohnya, she was sitting on the chair for 5 minutes. Snow fell on the hills. Itu onto is used for level change, sedangkan onto di sini digunakan untuk perubahan level. Contohnya, people climb onto their roofs. So next, yang keempat itu preposition with dan by. With indicates the studious, while by indicates the person doing the activity. Maksudnya di sini kalau with itu menunjukkan alat yang digunakan, sedangkan by menunjukkan orang yang melakukan kegiatan. Contohnya, this letter was written by Charlie with a pencil. So next, yang kelima di sini ada preposition since for from. Since is usually used with the present perfect or past perfect tense and is only used to indicate time. Maksudnya, since ini biasanya digunakan dengan present perfect atau past present tense dan hanya digunakan untuk menunjukkan waktu saja. Nah, dengan kata lain, kita tidak bisa menunjukkan tempat menggunakan preposition since. Contohnya, I had been ill since Monday. Nah, selanjutnya for can be used to indicate time or place. For itu bisa digunakan untuk menunjukkan waktu maupun tempat. Contohnya, we walk for miles. She sought of the office for a few days next week. Nah, terusnya ada from can also be used to indicate time and place. Kalau from itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan waktu dan tempat. Contohnya, drinks will be served from 7 o'clock. She took her brush from her handbag and began to brush her hair. So next, yang keenam ada beside and besides. Nah, di sini this word have different meanings. Besides indicates a position, while besides in used to add to an idea. Beside means in addition, also, or and. Maksudnya di sini kedua kata ini menunjukkan arti yang beda. Beside menunjukkan posisi, sedangkan besides itu digunakan untuk menambahkan suatu gagasan. Besides itu berarti in addition, also, atau and. Contohnya, he was sitting beside John. He was a car beside a motorcycle. So next, preposition between among. Between is usually used to indicate a position between two people or things. On the other hand, among is used to indicate a position between more than two people or things. Nah, di sini between biasanya digunakan untuk menunjukkan posisi di antara dua orang atau benda. Namun bisa juga digunakan untuk lebih dari dua orang ketika kita mempunyai jumlah yang pasti dan mempunyai hubungan yang dekat dengan mereka. Nah, di sisi lain, among itu digunakan untuk menunjukkan posisi di antara lebih dari dua orang atau benda. Contohnya, will have to person the money out between 6 of you. I saw a few familiar face among the crowd. So next, yang 8 atau yang terakhir ini adalah preposition among dan amongst.
These two words have the same meaning. Both can be used when followed by the, but if it is followed by a words that start with a vowel, use amongst. Amongst is usually used in literary writing. Nah, kalau kedua kata ini memiliki makna yang sama, keduanya bisa digunakan ketika diikuti oleh the. Namun, jika diikuti oleh sebuah kata yang diawali oleh huruf vokal, gunakanlah among. Amongst ini biasanya digunakan pada penulisan sastra. Contohnya, they distribute the foods amongst the poor. They distribute the foods amongst you. Nah, jadi penggunaan preposisi yang tidak perlu itu what is your brother at? Nah, seperti yang telah dijelaskan dalam peraturan penggunaan preposition bahwa terdapat beberapa preposisi yang terletak pada awal atau bahkan akhir kalimat. Namun, kita perlu hati-hati dalam menggunakannya. Terkadang kita justru terjebak dalam penggunaannya. Nah, kalimat di atas ini adalah kalimat yang tidak perlu menggunakan preposition. Dengan menambahkan preposition, hal tersebut justru membuat grammatical error pada kalimat tersebut. Hello everyone. Selanjutnya, kita akan membahas tentang conjunction. What is conjunction? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu, conjunction berarti kata sambung atau kata penghubung. Conjunction is one part of speech that serves to connect two words, phrase, or sentence to form a continuous sentence. Nah, jadi conjunction itu merupakan salah satu bagian dari part of speech yang berfungsi untuk menghubungkan antara dua kata, frase, atau kalimat sehingga membentuk kalimat yang berkesinambungan. Nah, di sini ada 3 jenis conjunction dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada coordinating conjunction, ada correlative conjunction, ada subordinating conjunction. Di sini saya akan membahas satu persatu tentang jenis-jenis conjunction ini. Yang pertama ada coordinating conjunction. Coordinating conjunction itu merupakan kata penghubung yang menghubungkan kalimat yang masing-masing mempunyai arti. Jadi, jika tanpa conjunction pun kalimat itu masih bisa berdiri dan masih memiliki arti. Nah, coordinating conjunction ini bisa disingkat menjadi fanboys. Nah, karena terdiri dari for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, di sini contoh kalimatnya ada I'm always here for you. I and my family will go on vacation next week. It is raining today, but I didn't bring umbrella. Do you like pink or blue? Nah, so next. Selanjutnya ada correlative conjunction. Jenis yang kedua ini adalah kata sambung yang bersifat paralel. Jadi di dalam sebuah kalimat ada 2 conjunction di dalamnya yang menyambungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan klausa dengan klausa. Nah, jenis dari correlative conjunction ini adalah not only, but also, neither itu sambungannya nor, both sambungannya and, either, or, dan seterusnya. Contohnya di sini ada the trip is not only for the students but also the teacher. Yang artinya perjalanan ini bukan hanya untuk para siswa tapi juga untuk para guru. Nah, selanjutnya both of mother and her baby are treated in the hospital. Artinya baik ibu dan bayinya sedang dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, I wonder whether today will be raining or not. Yang dimana artinya aku ingin tahu apakah hari ini akan hujan atau tidak. So next. Jenis yang ketiga adalah subordinating conjunction. Apa sih subordinating conjunction itu? Subordinating conjunction ini adalah kata sambung yang memiliki 2 kalimat di dalamnya. Maka di dalam satu kalimat ada 2 kalimat yang merupakan induk kalimat dan ada kalimat dan anak kalimat. Nah, jika 2 kalimat ini berdiri tanpa sebuah kata sambung di tengahnya, maka masing-masing kalimat akan terlihat rancu atau sulit dimengerti. Subordinate conjunction ini bisa disingkat menjadi batas bahu karena di dalamnya termasuk while, whether, where, before, after, then, as, since, because, although, how, dan until. Contoh kalimatnya di sini, I was watching TV
while my mother is cooking in the kitchen, yang artinya aku sedang menonton TV sementara ibuku sedang memasak. Yang kedua ada I will leave this house whether you allow me or not, yang artinya aku akan pergi dari rumah ini tak peduli kamu mengizinkanku atau tidak. Yang ketiga, you have to take your breakfast before going to school, yang artinya kau harus sarapan sebelum pergi ke sekolah. So next, conjunction function, fungsi conjunction. Nah, yang selanjutnya itu selain memiliki fungsi utama sebagai kata penghubung, fungsi lain dari conjunction ini adalah sebagai berikut, sebagai penambahan. Contoh conjunction and. Yang kedua ada pilihan, sebagai pilihan. Contohnya conjunction either or, sebagai untuk pertentangan. Contohnya conjunctionnya but. Sebagai kesimpulan, contoh conjunctionnya so. Keterangan tambahan, contoh conjunctionnya until. Untuk hubungan sebab akibat, contoh conjunctionnya because. Dan yang terakhir adalah perbandingan, contoh conjunctionnya then, dan masih banyak lagi. Baiklah, cukup sekian materi penjelasan dari saya tentang preposition dan conjunction kali ini. Semoga dapat membantu pembelajaran kita semua. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.